Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Purwadani. Saya dari kelas Teknik Informatika 4C dengan NIM A2.2000045. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah jaringan komputer. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu IoT dan contoh konsep proyek pembuatan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu apa sih itu IoT? IoT atau bisa disebut juga dengan Internet of Things adalah suatu konsep di mana sebuah objek berkemampuan untuk mentransmisikan data melalui jaringan tanpa bantuan perangkat komputer dan manusia. Atau bisa disebut juga dengan IoT adalah sebuah konsep di mana objek tertentu memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan Wi-Fi. Jadi proses ini tidak memerlukan interaksi dari manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Semua sudah dijalankan secara otomatis dengan program, dengan internet. Konsep hal tersebut sudah bisa dijalankan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pembentuk IoT. Yang pertama di sini yaitu ada sensor yang berfungsi untuk merekam dan mengumpulkan data. Biasanya sensor berupa microchip yang terpasang di perangkat IoT. Misalnya alat scan, barcode, kamera, dan GPS smartphone. Lalu yang kedua ada koneksi yang berfungsi untuk menghubungkan satu elemen dengan elemen lainnya dalam ekosistem IoT, misalnya antara sensor, perangkat, dan penyimpanan data. Lalu yang ketiga ada AI atau Artificial Intelligence yang berfungsi untuk memungkinkan sistem komputer atau perangkat lunak supaya terprogram atau berpikir layaknya otak manusia, misalnya mengolah data sesuai keperluan pengguna. Yang terakhir yaitu ada User Interface atau UI, berfungsi untuk menampilkan informasi yang telah diolah cloud ke pengguna IoT. Sebagai contoh, tampilan di smartphone yang menyajikan data temperatur AC di kantor atau di rumah Anda. Ketika penggunaan Anda sudah melebihi batas wajar, Anda akan menerima notifikasi di smartphone Anda. Lalu selanjutnya, cara kerja IoT. Pertama-tama, sensor akan mendeteksi dan mengumpulkan data atau informasi. Misalnya, sensor yang mendeteksi QR code. Selanjutnya, sensor akan mengirimkan data ke cloud atau server. Lalu hasil pengolahan data akan membuat keputusan secara otomatis untuk perangkat Anda melalui sambungan internet. Lalu di sini ada penerapan IoT di berbagai bidang. Di sini ada contoh penerapan IoT di 4 bidang. Yang pertama itu ada di bidang kesehatan, yang kedua ada di bidang transportasi, yang ketiga ada di bidang pertanian, dan yang keempat ada di bidang bisnis. Lalu selanjutnya contoh project yang saya buat di sini yaitu konsep IoT pada akuarium atau bisa disebut juga dengan Simarium. Apa sih Simarium itu? Simarium adalah singkatan dari sistem monitoring akuarium. Nah, jadi untuk membuat konsep IoT pada akuarium ini terdapat beberapa alat yang harus disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Arduino, yang kedua ada ESP32, yang ketiga ada display LCD, yang keempat ada lampu dan pompa, yang kelima ada sensor turbidity, dan yang keenam yaitu ada kabel jumper. Pada alat ini memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Yang pertama yaitu Arduino. Di sini Arduino berfungsi untuk menuliskan atau memverifikasi atau mendebug dan mengkompilasi dan mengupload program dari komputer ke board Arduino. Lalu ESP32. ESP32 fungsinya masih sama kayak Arduino, namun perbedaannya di sini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi di dalamnya. Jadi node MCU sama halnya seperti Arduino, namun node MCU ini memiliki kelebihan tersendiri yaitu sudah memiliki Wi-Fi di dalamnya. Lalu di sini fitur-fitur Simarium salah satunya adalah bisa mematikan dan menghidupkan lampu. Yang kedua yaitu bisa memonitor ketinggian air, dan yang ketiga bisa memonitor suhu air. Mengapa saya membuat ide proyek seperti ini? Karena mungkin ini sangat bagus untuk digunakan, apalagi kita yang tidak ada waktu untuk merawat dan menjaga akuarium kita. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan saat penyampaian. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.